episode 3 take 2. Nah, di 8 bulan itu Apa ngomong gue dulu? oke boleh. Gue ngomong ya gimana bisa gratis bro bikin kolam renang begini bagusnya. Iya, tadi udah gua sampein kan, gua butuh waktu 1 tahun sampai kolam renang selesai. Buatnya sih cuma 3 bulan, tapi sama perencanaannya tuh ya kena sampai 1 tahun lah. Nah, di 8 bulan itu gua mulai awalnya tuh, gua kan tuh biasa gua ini ya nggak buta banget ya soal kolam renang ya. Nah, gua mulai project kolam renang ini ya dari Google gitu loh, karena anak gue suka kolam renang, gue berusaha dengan duit yang pas-pasan waktu itu, boro-boro mau bangun rumah, gue mau bangun kolam tanah aja waktu itu gue nyicil buat lunasinnya gitu. Nah, sambil itu gue berjalan nyari duit, gue sambil nyari tuh browsing. Gimana sih kolam renang? Gimana sih cara ngebuat kolam renang? Apa aja sih sistemnya? Sistem kolam renang itu, dan akhirnya gue coba buat draft tuh. Nah disitu gue buat draft tuh dari ukurannya, gue coba ngukur ukuran rumah gue, terus yang ideal buat anak kedalaman berapa gitu, itu ada semua di Google. Terus sistemnya apa yang cocok buat kolam renang gue gitu. Nah setelah gue temuin ada beberapa ya sistem kolam renang tuh, kayak ada overflow, ada skimmer, ada semi overflow, itu ada 3. Nah kalau overflow itu butuh cocoknya buat yang lahannya agak besaran. Nah jadi lo kalau ngelihat kolam renang infinity itu maksudnya level airnya sama tuh sama apa namanya, sama tepi Yang kayak di TV-TV ya. ya, infinity yang kayak zaman sekarang. Nah terus ada juga yang sistem skimmer. Nah skimmer ini kayak gue bisa juga sih itu di atas apa namanya, rata sama tepi, tapi sirkulasinya bukan di situ. Kalau yang overflow itu dia rata sama tepi dan nggak akan pernah turun dari situ. Oke. Dia punya tangki, jadi dia sirkulasinya dia ngebuang ke pinggir, terus diputar lagi di bawah, keluar lagi ke sini, itu sirkulasinya. Nah kalau skimmer cuma ada 1 lubang buat sirkulasi di tengah sini. Nah dia itu cuma masuk ke sini dan keluarnya lewat bawah. Kalau overflow tuh semuanya tuh bisa jadi sirkulasi. Dan dia tuh butuh tanah yang lebih besar, which is gue akan buat overflow kalau memang lahan gue lebih besar, karena dia butuh selokan setelah kolam. Nah kalau ini gue nggak perlu, itu di pojok sono kalau mau gue habisin langsung tembok juga nggak ada masalah. Nah tapi kalau overflow lu nggak bisa, itu gue sisain bukan buat overflow, itu buat batu doang. Tapi kalau buat overflow harus lebih dari segitu, kurang lebih sekitar 1/2 meter kanan, 1/2 meter kiri, 1/2 meter atas, 1/2 meter bawah. Which is itu akan makan tempat, akhirnya anak gue nggak bisa main pasir dan rumput gue kepake gitu loh. Jadi ya setelah itu semua gue perkirakan, gue memutuskan skimmer. Kenapa skimmer juga? Selain lahan, dana bro. Duit yang dikeluarin buat overflow itu let's say bisa 40-50% lebih mahal daripada skimmer. Gitu. Karena dia butuh pipa yang lebih banyak keliling kolam, terus dia juga butuh selokan yang dibuat keliling kolam lagi. Dan ya tadi lahannya lebih banyak, ya duitnya lebih banyak, bahannya lebih banyak gitu. Oke. Gitu bro. Nah terus gimana bisa gratis lu bikin di kolam? Belum, gue masih belum selesai ngejelasinnya. Jadi dari draft dari itu semua, gue putusin tuh, oh tanah gue cuma segini, anak gue kecil, itu yang cocok tuh setelah gue gue gali informasi dari Google. Oh kedalamannya cuma 1 meter, itu yang aman buat anak, mudah dibersihkan, hemat obat, hemat air, dan hemat biaya. Semakin dalam semakin besar, itu semakin mahal. Oke, nah kenapa gua nyari itu semua? Karena gua niat dari awal tuh, gua niat bagaimana ngebuat kolam ini semurah mungkin. Gua nggak punya uang loh saat itu. Gua cuma pengen gue ngebuat kolam semurah mungkin tapi dengan hasil semaksimal mungkin. Artinya gue masih mau bayar saat itu, tapi bukan kolam renang ya mewah gitu loh. Gue nggak nyangka gitu. Terus abis itu setelah gue dapat ini semua, gue buatin draftnya tuh. Jadi gue udah hitung di draft itu
gue butuh ukurannya 4 kali 8,5, 4 meter, 3,5 kali 8,5, tapi jadinya sekitar 4 meter lah, 8,5, kemudian kedalaman 1 meter, keramiknya gue keramik Roman bukan mozaik. Nah, mozaik juga itu akan membuat angka lebih tinggi lagi gitu loh. Nah tapi gue nggak ngilangin kesan mozaiknya. Kenapa? Karena walaupun Roman tuh kayak ini loh bro, kayak keramik kamar mandi, ngerti gak sih lo? Yang gue pakai tuh cuma Roman sebenarnya, bukan mozaik loh. Tapi gue padu padankan dengan desainnya gitu, sehingga orang yang ngeliat tuh nggak tahu kalau ini tuh, kalau orang yang awam nggak ngeliat detail dia mengira ini tuh udah mozaik, padahal bukan. Gue cuma ngedesain mempadu padankan antara warna tua dan warna muda, di kelilingnya gue kasih tepian warna beda, dan di tengahnya gue kasih logo atau desain yang membuat dia lebih modern sih gitu. Oh gitu, menarik ya. Nah, Terus terus habis itu setelah gue udah ngerendahin speknya, gue buat dalam draft. Habis itu ukurannya udah oke, semuanya udah oke. Gue tahu, pertama gue udah tahu sistemnya gue mau buat apa, ukurannya dan kedalamannya gue tahu apa, dan speknya gue pakai keramik apa. Lalu kemudian sekelilingnya gue pakai bata atau hebel, gue udah tahu pakai apa. Gue buatlah dalam satu draft semua itu bro. Akhirnya setelah gue buat dalam satu draft, gue pilih tuh, gue cek, gue ambil 10 kontraktor kolam renang. Gue cari di search engine Google tuh, kontraktor jasa kontraktor kolam renang. Gue ambil dari 3 page itu 10 kontraktor. Nah dari 10 kontraktor ini gue pilih 3 gitu loh. Jadi dari 10 kontraktor ini draft itu gue blast tuh, gue catat nomor WA nya, 10-10 nya gue kirimin tuh draft gue by WA. Gue kirim semua ke dia. Abis itu gue minta penawaran dari dia. Nah, jadi ada dari 10 itu, waktu itu ada 2 yang menurut gue sih kontraktor yang nganggep gue main-main. Jadi 2 itu nggak ngebales gue karena memang mungkin dia nggak mau dibacain kali ya bro ya. Nah kalau udah seperti itu ya itu udah, lo udah harus anggap dua kontraktor itu bukan pilihan lo, karena emang dia nggak ini. Tapi buat yang 8 ngebales ke gue, mereka ngasih penawaran proposal rapih bentuknya dan sangat amat jelas. Jadi dia memakai draft gue untuk dituangkan dalam proposal yang rapi, ditawarkan kembali ke gue. Nah dari 8 itu gue pilih 3 bro, yang termurah. Gue pilih 3 yang termurah. Nah setelah gue pilih 3 yang termurah, gue blast ke dia, proposalnya gue terima, speknya gue baca, semuanya oke, dan udah tergambar dan gue mampu, baru deh tuh dia gue panggil ke rumah buat survei. Nah disinilah letak gue menang di awal tuh. Nah, kebanyakan orang itu nelpon jasa kontraktor ramalan tuh nggak ngasih tahu harga per meter tuh berapa, dia nggak ngasih tahu. Pertama lu telepon dia, apa yang dia jawab pasti oke pak, alamatnya di mana, saya akan datang ke situ. Once lu ngasih dia datang, dia udah bawa spek dia dengan iming-iming dan bahasa yang akan notice lu bahwa kalau menang tuh susah, begini, begitu, hasilnya sekian. Tapi dengan lu ngasih draft, dia tuh paling nggak lu ngasih tahu bahwa gue juga tahu nih, gue tahu cara buat kolam renang loh, gue tahu sistemnya loh, gue tahu lu nggak bisa nipu gue gitu loh. Nah tambah lagi dia udah ngasih proposal yang lu panggil ke sini itu yang memang lu setujuin harganya. Gitu bro, jadi lu udah menang 1 set di awal dan dia udah kalah 1 set di awal. Gitu, lu udah tahu speknya, lu udah tahu ini. Dari 3 itu datang ke sini semua, dia survei. Dan setelah dia survei, nggak ada penambahan biaya, nggak ada ini semua, nggak ada apa. Oke, 3-tiganya ini lu cari yang terbaik yang mana. Selalu dapat yang terbaik yang mana, yang menurut lu profesional. Lu tanya historinya bagaimana, company profile-nya dia udah buat di mana aja, lu boleh cek tempat yang pernah dia buat. Lu bilang oke, ya lu ambil satu. Termurah bukan harus yang terbaik bro. Tapi yang terbaik itu lu pertama dari 3 ini yang terbaik lu ambil, tapi juga dapet murahnya. Nah setelah gue pilih satu, baru deh tuh gue kepikiran. Dia nanya, kapan pak mau dikerjain nih? Gue bingung dong jawabnya. Gue cicilan tanah aja gue belum lunas. Gitu loh, jadi gue udah kalah kabut di situ. Akhirnya gue biarin tuh 1 minggu gue nggak ngomong. Gue sengaja
bagaimana ngebuat dia yang ngejar-ngejar gue. Saat itu kondisi lagi agak sulit sekitar ya 3 tahunan yang lalu lah. Itu keadaan perekonomian lagi sulit, kontraktor kolam renang juga jadi masih agak sepi gitu, jadi gue sengaja ngebuat dia ngejar gue diemin seminggu dia nelfon, gimana pak, jadi nggak kolam renangnya? Iya pak, lagi ngumpulin uang gitu. Terus habis itu selanjutnya dia nelfon lagi di minggu kedua, gue ajak dong datang. Nah sebelumnya gue udah ngobrol sama istri tuh, kita mau buat kolam tapi nggak ada duit, tapi kita gunain yang terbaik lah, cara saya gunain. Istri gue ngedoain gue dan ngedukung gue, akhirnya gue kasih tahu nih, gue bilang sama kolam renang yang satu ini, jasa kontrak kolam renang, pak, saya oke dengan penawaran bapak, tapi pak, kalau saya bisa kasih 4 customer atau 4 orang yang bikin kolam renang dan deal jadi sama bapak, kolam renang saya gratis ya. Oh, lu bilang gitu sama dia? Iya, gue bilang gitu sama dia. Iya. Dan you know what bro, dia oke dan yang bid gitu. Oke. Gitu, jadi gue bener-bener gambling saat itu. Jadi gue ngebayar dia termin per ini, kalau ada rezeki gue bayar. Tapi kalau misalkan gue ngasih 4 customer dalam waktu 3 bulan, gue dibayar kembali sama dia, gitu loh. Jadi ya awalnya emang gue keluar uang gitu loh, tapi akhirnya terbayar semua. Nah pada saat gue udah buat begitu, mulai dari pengerjaan tuh gue kasih tahu temen gue punya kontraktor kolam renang nih, bagus nih, katanya lu mau buat kolam, harganya gimana, harganya yang paling murah lu jamin deh gitu. Nah, gue tawarin kayak gitu. Nah teman-teman gue ini banyak yang nggak mau pusing bro, banyak maunya yang udah mon gue percaya sama lo, kerjain aja, udah mon, banyak yang kayak gitu, kerjain aja. Aku nyebut nama. Sama teman gue, Nama lu mon. oh iya. Nah ya banyak temen gue yang nggak mau pusing, jadi dia bilang udah bro, lu aja yang iniin bro. Nah gue tahu kan teman-teman gue pada punya uang kan bro. Oh iya. Nah jadi ya udah, gue sih nggak berusaha nipu, gue nggak berusaha apa, gue kasih semua spek yang tinggi sama dia. Jadi dia bayar, mereka bayar itu tetap murah berbanding sama spek. Oke. Gitu loh. Tapi kalau orang awam ngeliat kolam renang dia sama kolam renang gue nggak jauh beda lah. Iya. Gitu, karena spek dia tuh gue kasih yang tinggi semua, dari mulai pipa, dari mulai finishing granitnya, batu alamnya, sampai keramiknya. Mereka udah pasti mozaik semua gue kasih. Oh, iya. Which is itu udah 70% lebih mahal mozaik aja. Lu bayangin bro, roman itu kalau dihitung per biji satu buah itu paling cuma 8.000. Mozaik dengan ukuran yang sama itu 80.000 bro. Gitu, iya. Itu jauh banget. Memang hasilnya beda, tapi lu bisa akalin sebenarnya. Lu bisa nurunin dikit, tapi nurunin kualitas dikit, tapi harganya jauh lebih murah. Gitu. Nah akhirnya teman-teman gue itu pada ngambil semua dengan spek yang tinggi, dan mereka semua puas dalam waktu 3 bulan pekerjaan ini 4 orang termasuk kolam renang gue dikerjain sama kontraktor gue. Jadi dia punya 5 proyek, 4 proyek di angka yang tinggi semua karena speknya tinggi, tentu jasanya juga tinggi. Lokasi mereka juga kan lebih di selatan bro, lu tahu sendiri lah. Nah akhirnya si kontraktor deal dengan gua bahwa apa yang udah gua keluarin waktu itu, gua keluar udah sekitar 50 jutaan lah, dibalikin lagi ke gua. Wow. Gitu. Jadi gua udah nggak pakai apa-apa dan gua bisa ngelunasin rumah gua atau tanah gua lebih cepat, atau bisa gua arahin ke yang lain. Gitu sih bro. Gitu. Kalau saya dulu tag berapa? Bro, tag 2 ya tadi.